Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kali ini, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Pada episode keempat kali ini di malam keempat bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita masih tetap semangat dalam mengerjakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita masih semangat dalam mengerjakan sholat tarawih malam keempat tadi. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam berpuasa dan bertarawih dan juga bertadarus setelah ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, dan juga untuk semua guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita, para ustadz kita, dan juga kepada semua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Di episode keempat kali ini, di malam keempat bulan suci Ramadan, kita akan membahas dua hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 7 dan hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang nomor 7. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu an. Hadis yang ke-7 dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasiha. Sabda Nabi, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kata nasihat di sini adalah meliputi semua hal tentang kebaikan, memiliki makna meliputi semua yang baik-baik. Jadi nasihat itu semua hal yang baik, itu adalah nasihat. Dan agama adalah nasihat itu sendiri. Agama adalah segala hal tentang kebaikan itu terdapat di dalam agama. Maka tidak bisa kita menjadikan agama sebagai landasan atau sebagai dasar untuk melaksanakan keburukan atau ketidakbaikan atau mengerjakan sifat yang bersifatan teror dan lain sebagainya. Itu tidak pernah diperbolehkan di dalam agama. Agama adalah nasihat, kata Rasulullah. Qulna, kemudian kami bertanya, liman, nasihat untuk siapa? Untuk siapa ya Rasulullah agama itu nasihat? Qul, Nabi Muhammad menjawab, lillahi. Yang pertama adalah untuk Allah, wali kitabihi, dan juga untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk utusannya Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk para imamnya orang-orang muslim atau para pemimpin atau para ulama, wa ammatihim, dan untuk semua orang pada umumnya. Ketika Rasulullah menjawab, ketika Rasulullah ditanya, liman, untuk siapa agama ini adalah nasihat, beliau menjawab, lillah. Yang pertama, agama itu nasihat adalah bagi Allah. Dengan bagaimana? Dengan cara apa? Dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita tidak menyekutukan Allah, dengan kita
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan membersihkan Allah dari semua hal yang berbau cacat atau tidak baik, atau menjauhkan Allah, membersihkan Allah dari sifat-sifat ketidaksempurnaan atau sifat-sifat kekurangan. Kemudian kita agama itu nasihat untuk Allah adalah untuk kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan apapun, kita wajib mentaatinya. Ketika Allah melarang apapun, maka kita wajib menjauhinya. Kita harus dengan cara kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian wali kitabihi, agama itu nasihat bagi siapa? Bagi kitabnya Allah. Maksudnya bagaimana? Agama itu nasihat bagi kitab Allah adalah dengan kita meyakininya, dengan kita mengimaninya, dengan kita meyakini sepenuhnya terhadap kitab Allah, terhadap semua kitabnya Allah, kemudian dengan kita mempelajarinya dan dengan kita mengamalkan ilmunya. Jadi ketika agama itu menjadi nasihat untuk kitabnya Allah adalah agar kita mau meyakininya, agar kita mau mempelajarinya, agar kita mau mengamalkan isinya, mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitabnya Allah. Wali rasulihi, agama juga nasihat bagi utusannya Allah, bagi rasul-rasulnya Allah. Maksudnya bagaimana? Dengan kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulnya Allah ketika membawa risalah, maka kita harus membenarkannya, kita harus juga mengimaninya, kita harus mengikutinya, dan kita harus melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulnya Allah. Kita umatnya Nabi Muhammad harus mengimani Nabi Muhammad, dan kita harus menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan senantiasa mengagungkan dan juga mencintainya. Kita wajib mencintai Rasul, kita wajib mencintai Rasul kita wajib mencintai Rasulullah Muhammad SAW jauh melebihi kita mencintai orang tua kita, melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Maka agama itu nasihat bagi Rasul adalah untuk kita senantiasa memberikan atau terus menambah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak mengamalkan apa yang diajarkan, dengan memperbanyak mengamalkan apa yang sudah disunnahkan. Agama juga nasihat bagi a'immah, wali a'immatil muslimin. Agama itu juga nasihat, ad-din itu juga nasihat bagi para imam-imamnya orang muslim, para pemimpinnya orang muslim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para orang-orang yang mendapatkan keutamaan Allah dengan ilmu dan amalnya. Dengan cara apa? Dengan maksud bagaimana? Adalah agama itu nasihat untuk para ulama adalah supaya kita menghormati, supaya kita menghargai, supaya kita memuliakan, dan juga kita menteladaninya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika kita harus mengikuti nabi, harus mengikuti Rasulullah, akan tetapi kita tidak mengikuti, tidak sampai di zamannya Rasulullah, kita ikuti muridnya Nabi Muhammad. Murid yang pertama para sahabat, kita masih tidak nututi. Kemudian muridnya lagi tabi'in, kita juga masih nggak nututi. Muridnya lagi tabi'in, juga nggak nututi. Tabi'in, terus sampai ke bawahnya, kita masih nggak nututi. Maka yang kita nututi sekarang, maksudnya nututi itu kita hidup di zaman beliau-beliau adalah para ulama yang ada di zaman sekarang, para kiai, para habaib, para asatid, para tuan guru, para guru-guru ngaji kita, guru-guru kita di madrasah, guru-guru kita yang mengajari kita alif ba ta, guru-guru yang mengajari
kita tentang ilmu agama, maka wajib bagi kita untuk memuliakan para beliau, wajib bagi kita untuk menghormati beliau, dan wajib bagi kita untuk menteladaninya dan juga membahagiakan serta membanggakan para guru kita. Dengan cara apa? Juga dengan cara mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Wa ammatihim, dan agama juga merupakan nasihat bagi seluruh manusia pada umumnya, seluruh umat pada umumnya. Yaitu untuk agama itu nasihat bagi para umat seluruhnya adalah untuk supaya bisa membimbing kita, untuk supaya bisa membimbing para umat, menunjukkan ke jalan yang lebih baik, menyuruh atau memerintahkan kepada kepada kebaikan, dengan kita mengamalkan menjalankan ibadah dengan baik, dengan kita tidak menyakiti orang lain atau menyakiti sesama, dengan kita tidak merasa paling benar sendiri, dengan kita tidak mudah untuk meremehkan dan merendahkan orang lain. Semua kebaikan yang harus kita kerjakan, semua keburukan yang harus kita tinggalkan. Maka itu agama nasihat bagi seluruh alam semesta, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pada umumnya. Rawahu Muslim. Jadi dari hadis ketujuh ini kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana agama itu adalah sebuah kebaikan. Agama itu adalah ajaran untuk kita melaksanakan apa yang menjadi kebaikan dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik. Ajarannya baik, kita mendapatkannya juga dengan kebaikan, kita melaksanakannya pun juga dengan cara yang baik. Maka sama sekali tidak dibenarkan ketidakbaikan dalam agama, sama sekali tidak dibenarkan paksaan di dalam agama, sama sekali tidak dibenarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Kenapa? Karena ad-dinun nasihat, kata Rasulullah. Agama itu nasihat, agama itu kebaikan bagi Allah, kebaikan bagi kitab Allah. Kebaikan bagi Allah itu maksudnya kita mengimani kepada Allah, kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Agama juga kebaikan, agama juga nasihat bagi kitab-kitab Allah, dengan cara kita mempelajarinya, dengan cara kita mengamalkan isinya dari kitab-kitab Allah, dari kitab suci Al-Quran. Kalau kita, agama juga nasihat bagi Rasulullah, bagi para Rasul, bagi Rasulullah kita untuk mengerjakan apa yang sudah disunnahkan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, dan kita memuliakan serta mencintai Rasulullah. Agama juga nasihat untuk atau bagi para pemimpin kita, para ulama kita. Maksudnya bagaimana? Adalah kita supaya mencontoh akhlak mulia guru kita, adalah kita mencontoh atau menteladani kebaikan-kebaikan, amal soleh dan juga ibadah serta ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada kita semuanya. Agama juga nasihat untuk seluruh manusia pada umumnya. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita lebih baik, untuk mengarahkan kita kepada kebaikan, untuk mengawasi atau mencegah kita dari kemungkaran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan agama itu benar-benar menjadi sebuah nasihat, bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang kasar, bukan sesuatu yang keras, tapi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menambah kita dekat dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang seperti itu. Amin. Rawahu Muslim. Al-haditsus tsamin. Yang kedua, hadis yang nomor 2. Hadis yang kedua di episode ini adalah hadis nomor 8. Hadis yang ke-8 datangnya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, putranya Sayyidina Umar.
bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kata Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda begini, umirtu an uqatilan nasa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda begini, umirtu, saya diperintah. Nanti kalau yang diperintah itu Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, yang memerintah jelas langsung Allah. Kenapa di sini tidak disebutkan saya diperintah oleh Allah atau Allah memerintah saya? Karena sesuatu ini adalah sesuatu yang lafadznya pemaknaannya jelas. Karena Nabi Muhammad yang diperintah, pasti yang memerintahkan adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kalau kita umirtu siapa yang memerintahkan? Guru, oh ya. Siapa? Orang tua. Siapa? Teman. Siapa? Tetangga. Siapa? Saudara. Kalau Rasulullah pasti tidak akan ada yang berani memerintah Rasulullah. Berarti kalau ada yang memerintah Rasulullah, itu adalah Allah. Umirtu, saya diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Nah ini, saya diperintah untuk memerangi manusia. Ini hadis ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa ini bukan hadis untuk kehidupan umum pada umumnya, seperti kehidupan kita di masa-masa damai seperti sekarang ini. Hadis ini adalah harus dipahami dalam konteks peperangan. Kenapa? Karena kata yang dipakai itu uqatilah atau qital. Saya diperintahkan untuk memerangi. Dipakai itu uqatilah. Jadi jelas saya diperintahkan untuk memerangi, berarti dalam kondisi peperangan. Kalimat ini lafaz ini menunjukkan kalau uqatilah itu an uqatilah itu berarti menunjukkan posisi di mana ada peperangan antara dua kubu. Ini berperang dengan ini. Maka itulah lafadznya, diksinya menggunakan an uqatilah. Berarti kondisi kalau an uqatilah, kondisinya sudah ada dua pasukan atau dua kubu yang sedang berperang. An uqatilah, nah saya diperintahkan untuk membunuh atau memerangi, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai orang itu mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Wa yuqimus shalah, sampai manusia itu mau bersyahadat, sampai manusia itu mau menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakah, sampai manusia itu mau menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka ketika manusia itu mau melaksanakan itu, dia mau bersyahadat, dia mau sholat, dan dia mau zakat ketika di zaman perang itu, maka asamu minni dima'uhum, berarti mereka telah menjaga darahnya dan hartanya dariku. Nanti ketika musuh ini sudah menyerah dan dia, jadi begini ya, kalau di dalam agama kita itu berperang, Rasulullah berperang itu, kalau Rasulullah berperang itu berarti jelas perintahnya dari Allah. Kemudian kalau umat Islam pada zaman dulu, zaman Rasulullah itu berperang, itu bukan karena mereka memerangi dulu. Semuanya, semua kondisi perang, kondisi peperangan yang dilaksanakan dulu itu adalah kondisi ketika umat Islam diserang lebih dulu, kemudian umat Islam diperintahkan untuk mempertahankan dirinya. Jadi nggak ada umat Islam perang memerangi duluan, itu tidak ada. Yang ada itu diperangi dulu. Ketika musuh ini mau menyerah dan mau bersyahadat, mau masuk Islam, mau sholat, mau zakat, maka hartanya dan nyawanya itu terjaga. Dan
Tidak boleh dirampas hartanya, kemudian dirampas, kemudian nyawanya masih dihabisi, itu tidak boleh. Tetap harus diperlakukan illa bihaqil Islam, harus diperlakukan sebagaimana Islam mengajarkan untuk memperlakukan manusia dengan cara Islam, dengan sesuai dengan koridor Islam. Bagaimana Islam itu memuliakan manusia. Seperti itulah ketika musuh peperangan ketika sudah mau masuk membaca syahadat, sholat dan mengerjakan zakat. Wa hisabuhum. Ini yang menarik. Yang menarik dari hadis ini adalah kalimat terakhirnya, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Sedangkan perhitungan untuk mereka itu mutlak wewenangnya Allah. Jadi tugasnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah berdakwah, mendakwahkan Islam, menjalankan perintahnya Allah. Perkara hisab, perkara perhitungan itu haknya Allah. Orang ini mau dihisab seperti apa, orang ini perhitungannya bagaimana, baik lebih banyak baiknya kah atau lebih banyak buruknya kah, itu mutlak wewenang atau haknya Allah. Nabi Muhammad saja tidak berani untuk menghisab, tidak berani untuk menghakimi. Makanya juga dikatakan oleh Sayyidina Umar, beliau pernah mengatakan, ketika engkau mau menghisab orang lain, maka hisablah dirimu terlebih dahulu. Ketika kita mau menilai orang lain, maka sejatinya sebaiknya kita menilai diri kita terlebih dahulu, agar kita tidak mudah menilai orang, agar kita tidak gampang menjudge orang, agar kita tidak gampang menghakimi orang. Maka kita hisab dulu terlebih dahulu diri kita. Kenapa? Karena hisab menghisab dalam hal perhitungan itu itu mutlak haknya Allah. Dalam kondisi berperang, Rasulullah diperintahkan untuk berperang sampai musuh ini mau bersyahadat, mau sholat, mau zakat. Sudah, perintahnya itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan zaman dulu perangnya juga nggak sembarang perang. Kita belajar dari guru-guru kita bahwasanya ketika zaman perang di zaman Rasulullah itu ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang ketat, syarat-syarat khusus yang banyak sekali diterangkan dalam fikih jihad. Mungkin lain kesempatan kita akan mempelajari tentang fikih jihad. Jadi nggak gampang angkat senjata, tidak gampang berteriak-teriak takbir kemudian membersamai takbir dengan kalimat-kalimat kotor. Setelah takbir kemudian kalimat kotor keluar, maka tidak ada seperti itu. Itu bukan jihad, itu bukan meninggalnya bukan meninggal atau mati syahid. Kalau orang seperti itu mati syahid untung-untungan. Kenapa? Karena tidak mudah orang berperang, tidak gampang orang berjihad, itu tidak gampang. Jihad yang terbaik saat ini adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ngomong di bulan Ramadan ini, jihad yang terbaik saat ini adalah jihad memerangi kebodohan, memberantas kebodohan, memberantas rasa malas, memberantas ego yang menyesatkan manusia, memberantas pemikiran-pemikiran yang keliru, memberantas perasaan-perasaan yang lebih baik daripada orang lain. Itu harus kita perbaiki. Mumpung di momentum bulan Ramadan ini, kita harus banyak sekali memperbaiki diri kita sendiri. Apakah kita di zaman ini nggak bisa jihad? Bisa. Jihadnya melawan siapa? Jihadnya melawan hawa nafsu. Kalau kita mau jihad berperang, mau melawan siapa? Musuh kita siapa? Nggak jelas. Kalau musuh sama si fulan, kelompok ini sama-sama muslim. Kalau musuh ini memang kita nggak sama muslim, tapi kita sama-sama saudara setanah air. Juga mereka nggak pernah memerangi kita. Tidak ada orang non muslim di Indonesia ini yang terang-terangan memerangi kita, umat muslim di Indonesia nggak ada. Jadi nggak ada perang angkat senjata sambil berteriak, kemudian mencaci maki, bahkan itu nggak ada, sama sekali jauh dari klaim jihad. Tidak seperti itu. Jihad saja
di dalam jihad peperangan Rasulullah saja beliau menyampaikan di akhir kalimat hadis, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Rasulullah tidak mau atau beliau tidak menghakimi siapapun yang kalah peperangan. Oh, orang ini begini, oh manusia ini begini. Bahkan di luar perang pun Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mengajari kita untuk mudah menilai orang lain. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah itu ketika duduk bersama para sahabatnya, beliau bertemu dengan rombongan orang yang mengantar mayat atau orang yang meninggal. Beliau berdiri, padahal beliau tahu yang meninggal itu adalah orang Yahudi. Bahkan para sahabat bertanya, memastikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Kenapa panjenengan berdiri? Ya Rasulullah, kenapa panjenengan menghormati orang itu? Bukankah orang itu adalah orang Yahudi? Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sangat tegas, saya berdiri untuk menghormati jenazah itu. Memang dia orang Yahudi, memang dia non Muslim, tidak seagama dengan kita, ibaratnya seperti itu. Akan tetapi saya berdiri menghormati dia karena dia bagaimanapun juga adalah manusia. Luar biasa. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sangat luar biasa sekali. Bahkan ada kisah yang sangat masyhur ketika ada Yahudi buta yang kalau menghina Rasulullah luar biasa, mencaci maki Nabi Muhammad luar biasa, menghina Islam luar biasa. Tapi apa balasannya Rasulullah? Beliau datang setiap hari menyuapi orang buta itu dengan suapan terindah, suapan yang terbaik, suapan yang paling enak, paling lezat yang pernah dimakan orang itu seumur hidupnya. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar meneruskan menyuapi Yahudi itu. Si Yahudi tahu, wah ini bukan yang biasanya. Kenapa yang biasanya itu dilembutkan dulu makanannya kemudian disuapkan kepada saya? Ditanya sama Abu Bakar, kamu tahu nggak siapa yang sebelumnya itu? Nggak tahu. Siapa itu? Itu adalah Muhammad, itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia masuk Islam. Begitu mulianya Rasulullah, begitu mulianya akhlak Rasulullah. Ketika berperang saja, ketika orang ini mau bersyahadat, sudah jangan dimusuhi, jangan ada dendam, jangan ada ini kalau nggak dihabisi nggak lego misalkan, atau nggak puas, atau kurang plong. Nah itu sudah berbeda urusannya, itu sudah tidak jihad fisabilillah lagi. Bahkan pernah dicontohkan oleh Sayyidina Ali ketika beliau mau menebaskan pedangnya ke arah kepala musuhnya, lalu diludahi sama musuhnya, nempel di wajahnya Sayyidina Ali. Setelah diludahi, pedangnya Sayyidina Ali dibuang. Maka musuhnya bertanya, loh kenapa wahai Ali, bukankah engkau tinggal menebas kepala saya, kenapa malah engkau buang pedangnya? Mengapa engkau enggak jadi menghabisi saya? Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, kalau yang pertama tadi saya ngangkat pedang itu murni karena Allah, itu murni karena saya ingin menjalankan perintah Allah. Tapi setelah engkau ludahi saya, niat saya sudah berubah, tidak sama dengan niat yang pertama tadi, malah menjadi niat yang kedua. Apa niat keduanya? Saya ingin menebas kepalamu karena saya marah, karena saya karena saya mangkel, engkau telah meludahi wajah saya, maka saya buang. Ini bukan karena Allah. Begitu berperang di zaman Nabi, zaman sahabat begitu, tidak serta-merta ada kalimat ada hadis menerangkan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk menghabisi manusia, kemudian dimaknai menghabisi manusia, membunuh manusia. Tidak seperti itu. Jadi itu perintah. Hadis ini adalah perintah kepada Rasulullah di zaman peperangan, dan ini tidak bisa digunakan di zaman aman, zaman damai seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia. Indonesia itu negara yang damai, Indonesia itu negara yang sentosa, negara yang aman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keamanan dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kita aman dan nyaman dalam beribadah, sehingga kita aman dan nyaman dalam menuntut ilmu, dan kita aman dan nyaman dalam bermuamalah atau berkegiatan sehari-hari tanpa ada gangguan apapun, jauh dari peperangan, jauh dari permusuhan, jauh dari kebencian. Barokahnya Ramadan kita doakan saja ya, karena kita semakin aman, kita doakan Indonesia ini semakin makmur, semakin aman, yang susah digampangkan, yang sakit disembuhkan, yang banyak dosa diampunkan, yang banyak maksiat disadarkan, diberikan petunjuk, dan mudah-mudahan kita khususnya secara pribadi dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang lebih bertakwa lagi, sebagai hamba yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, itu kajian kita pada kali ini, pada malam keempat ini, di episode keempat. Kita bertemu lagi besok di episode kelima pada kajian hadis yang ke berapa tadi? 9, ke-9 dan ke-10. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam menjalankan puasa sampai Idul Fitri tiba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.